Dalam diskusi di Jakarta, HIPMI mempertemukan sejumlah pengusaha yang minat menjadi mitra dapur dengan Badan Gizi Nasional. Para pengusaha muda menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi saat mendaftar menjadi bagian dari ekosistem makan bergizi gratis. Sekjen HIPMI Angga Wira mengatakan perlunya pembaruan pada verifikasi tahap awal terhadap keberadaan yayasan. Tantangan yang kedua, perlunya strategi khusus untuk syarat sumber daya manusia bagi syarat sarjana gizi, khususnya bagi daerah terpencil. Selain itu, perlu konektivitas antara SPPG terutama di pelosok agar kebutuhan bahan baku yang tinggi tidak dimanfaatkan oknum untuk menaikkan harga di pasaran. Menurutnya, dibutuhkan setidaknya dana 2 miliar rupiah untuk menjadi SPPG, baik untuk membentuk properti dan SDM yang layak. Sebenarnya kalau dari teman-teman HIPMI sudah ada yang memang ikut bergabung juga ya. Tapi memang selama ini tidak melalui HIPMI secara formal. Jadi mereka masing-masing melakukan proses pendaftaran. Nah, mungkin dengan adanya komunikasi yang langsung seperti ini, nah mungkin kita bisa lebih melakukan verifikasi dan memitigasi ya. Jadi kalau dari teman-teman sih sebenarnya kalau misalnya kita diberikan tugas, misalnya seluruh Indonesia 500 dapur menambal yang memang sekarang istilahnya di rollback tadi ya, atau mungkin dapur-dapur yang istilahnya fiktif ya, udah ngetek titik tapi tidak berprogres. Saya rasa 500 titik itu merupakan jumlah yang sangat moderat ya. Jadi dari isu-isu atau berita-berita yang berkembang, saya pikir itu pun karena program ini baru ya saja dan sangat masif. Bagi saya itu cukup lumrah ya ketika ya ada 1-2 kejadian. Tapi dari kita adalah berpikir bagaimana kita meminimalisasi ataupun kalau memungkinkan jangan sampai ada lagi kejadian-kejadian ke depan. Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan mengatakan BGN menghadapi dilema. Sebagian pihak yang mengajukan ditolak BGN kerap melanjutkan pembangunan sehingga membuat BGN mendapatkan tekanan. Ada juga yang pengajuannya berhasil namun belum membangun SPPG sampai melebihi tenggat waktu 45 hari sehingga hangus dan harus memulai lagi pendaftaran dari awal jika ingin melanjutkannya. Sehingga perlu adanya aturan yang tegas dan keras untuk mengatasi praktik penyalahgunaan proses pengajuan SPPG. Untuk bisa masuk ke dalam portal BGN ini, MBG ini kan memang yang kerjasama itu Banper itu kan memang yayasan. Jadi Bapak Ibu sebenarnya sangat kita anjurkan kalau Bapak Ibu itu menjadi investor sekaligus pemilik dari fasilitas, pemilik dapur atau rumah yang mau direnovasi, baiknya itu yayasan Bapak Ibu juga, gitu. Kalau Bapak Ibu tidak punya yayasan, Bapak Ibu minta yayasan orang lain, ya pasti akan terjadi. Jadi kalau menurut saya, kalau memang punya propertinya, punya uangnya, dan kepingin membangun, maka milikilah yayasannya gitu. Jadi itu punya kita sendiri, untuk kita sendiri. Dan Tigor Pangaribuan menambahkan banyak kendala yang perlu diatasi agar mendapatkan mitra SPPG yang berkomitmen tinggi serta terhindar potensi korupsi maupun keracunan makanan. Perlakuan khusus terhadap individu atau lembaga tertentu terhadap pengajuan SPPG beresiko menimbulkan tuduhan ketidakadilan dan menyulut polemik di publik. Desi Aritonang, Nedi Pranedia, Jakarta.